Nah, ini ada studi kasus. Bu Sinta, wali kelas 1A di SD Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah Danu. Salah satu murid di kelasnya, beberapa anak di kelas 1A telah datang padanya dan mengeluh Danu yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sinta, apa yang akan Bapak Ibu Guru lakukan? Menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira apa alasan Danu melakukan hal itu? Mengidentifikasi dulu. Ada dulu kelas 1 dulu. Ya. Ada yang bisa menjawab? Jawab. Oke, spesialis guru kelas 1 ini. Ya, Ibu Kasusnya mana? Yusuf. Yusuf. Oh bisa? Ya. Kasusnya Yusuf bisa, Bu. Apa yang Bu Wahmi lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Kasus apa yang terjadi dengan Yusuf di kelasnya Ibu Wahmi? Bukan ibu HPK. Bisa ceritakan? Ya, bukan ibu HPK. Supaya sama-sama bisa Kasus kejir yang pertama, Bu. Bagaimana kita cari jodoh? Itu dulu, Bu. Kalau ada di kasusku, kasusnya lagi anak-anak. Kasusnya kan dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri. Lama aku mau kuras. Bisa mulai kalau kantor di sini. Dari diri sendiri. Apa? Kalau Yusuf ini, Bu, kalau dikatakan ABK juga tidak, tetapi salah satu mungkin mendekati ke situ. Yang pertama, ini anak tidak pernah memang tenang. Yang pertama, yang kedua, sering mengganggu temannya. Apakah ada saja kelakuan yang dilakukan dalam kelas? Apakah dia biasa keliling, Bu, cium temannya semua? Nah, itu yang pertama. Ya, kebutuhan Yusuf ini terkait dengan kasih sayang. Itu mungkin juga pengaruh dari situ, karena kalau selalu mau diperhatikan itu, saya lihat itu anak juga, Bu. Karena kalau saya panggil, dia tidak merasa bahwasanya dia dimarahi, malah dia senyum-senyum. Itu kira-kira apa yang Baik, saya mengerti apa yang Ibu Wahmi rasakan. Saya juga Bu Wahmi pernah memiliki murid yang kurang lebih sama seperti itu. Dan sebentar kita lanjutkan yang saya sebutkan dulu. tapi yang pertama jodoh dulu saya. Dari diri sendiri dulu. Ya, kebutuhan yang paling mendesak untuk Ibu Wahmi sebetulnya ya, apa yang tadi Ibu Wahmi? Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia, Bu Wahmi. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tadi Danu masalahnya makanan, kan dia mengambil paksa makanan temannya. Nah, ini ada ini saya kutip dari William Glaser. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sebelum bergeser dulu, Bu. Tabe, ini berdasarkan perkataan Tabe. Kalau kita sambil jalan menciptakan apa tujuan kita? Coba, William Glaser. Itu selalu dia pertanyaan saya. Ini saya dulu, saya tidak ingat apa. Saya baru tahu ini. Bahwa ini pernyataan William Glaser. Saya pernah pendapat ya. Iya, pendapatnya. Ke atas dulu, ke atas. Ini surat. Iya, Pak. Nah, ini Pak. Iya. Pertanyaan ini kan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita jalan tanpa tidak sengaja memetik tahu dia kebutuhan dasar mana yang terpenuhi? Saya lanjut dulu Pak Nihar. Ya. Karena penjelasannya ada
Oh, Tidak harus dia harus Saya- bersedia. Oh, pendapatnya udah beda bandingannya. Ini disuruh. Iya. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia menurut beliau. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Nah tadi di Yusuf kayaknya ada di kasih sayang ini. Keluarga. Iya. Kemudian penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Di antara kelima itu yang mana? Ini ada penjelasannya. Saya lanjut dulu. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut lagi. 5 posisi kontrol, ini untuk kita guru yang berkaitan dengan siswa yang kita hadapi. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol di situ yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa perbedaan 5 posisi kontrol tersebut? Studi kasus. Budi terlambat hadir di sekolah. Ini apabila kita sebagai guru menjadi penghukum, maka inilah yang ciri-cirinya seperti ini. Dengan nada suara tinggi, mata melotot, dan jari-jari menunjuk serta menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini penghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ketakutan, apalagi? Malu, apalagi? Menangis, apalagi? Membuat mental anak itu kuat. Kemungkinan, iya. Melihat, karena jangan selalu memandang sisi satu. Ya. Plus minus kita harus pandang. Dia akan kuat menghadapi. Kenyataan Iya. bahwa tidak selamanya ketika dia meminta sesuatu itu akan ada. Ya. Iya, karena kalau misalkan tidak ada kata terlambat, tadi menyatakan di periode pertama 1.4 menyatakan katanya dilarang. Nah kalau kata ini kita tunjukkan kalau penghukum, bagaimana versi Anda membuat anak itu mental kuat sebagai pengajar. Seperti bahasa melangkah melotot. Apanya? Bagaimana caranya? Sekarang pertanyaannya seperti ini Bu, mudah. Apakah Ibu merasa sekarang sudah kuat mental atau tidak? Tergantung dari situasi. Sekarang cara tadi dulu dididik akan dengan cara ini atau lemah lembut? Terkadang begini. Iya, makanya terkadang kita cenderung melihat sebuah buah sukses dengan tumbuh dengan menghasilkan buah yang sangat bagus, tapi kita tidak mau melihat prosesnya. Tapi sekarang pandangan Apa? zaman sudah berubah. Apanya? Kurikulum juga kondisi orang tua di zaman saya sekolah dengan zaman sekarang itu sudah jauh. Ada sekali satu berbeda. teknik yang tidak berubah Bu, dari tahun Bikpom sampai apa? Metode penghafal Al-Quran. Iya, Masya itu Allah. harus kuat. Iya. Makanya saya begini Bu, boleh kita mengikuti apa yang Bapak sering katakan bahwa diajar anak sesuai. Rasulullah juga bilang ajarlah sesuai dengan sesuai zamannya. Iya, tapi Iya. kata kutip masalah apa itu dibahas. Kalau masalah duniawi, oke. Ini Tapi, dia. tapi kalau masalah akhirat, oh tidak bisa. Betul. Iya, kenapa? Karena terkadang kita selalu mengagung-agungkan dunianya, kita melupakan jenjang untuk kita nanti di akhirat. Kenapa kita takut? Coba Bu, kalau kita melarang ini anak, bahwa kamu kapan datang terlambatnya, coba mental apa yang akan kita bentuk? Apakah mental Indomie? Atau makan nasi? Kalau mental Indomie, saya minta maaf, saya 2 orang pegawai. Iya. Ujung-ujungnya orang akan menganggap anak saya akan jadi guru juga. Tapi tunggu, betul. Saya bilang sama hampir semua orang, saya tidak ingin anak saya menjadi guru, saya ingin anak saya menjadi pengusaha, pedagang. Kenapa? Karena Rasulullah itu yang dilakukan. Makanya sekarang kita, kalau Bapak menyatakan berani keluar dari zona nyaman, berani keluar dari zona aman, saya akan keluarkan anak saya dari zona nyaman. Kenapa? Prospeknya kita ke depan. Kenapa? Ya seperti inilah. Maksudnya bagaimana ya? Logika kita, logika saya berpikir, ketika kita tidak mau mendidik anak kita terlalu keras,
tidak bangun sholat subuh contohnya, hanya bangun kau coba kita lebih keras. Makanya saya pernah ditegur, tapi agak melenceng. Saya pernah ditegur, Pak Guru, kenapa cepat sekali keluar dari sholat subuh? Saya bilang gentas, saya tidak jamin anakku bangun sholat subuh ketika saya pergi sholat subuh di universitas. Kenapa? Yang apa kita? Enak-enak kita ke masjid sholat subuh. Anak tak yang apa bangunnya sholat subuh? Iya, saya rasa itu artinya bagus, tapi jangan dulu. Pengumuman ini sudah 4 slide kita lewati. 4 slide kita lewati. Sekarang, tolong dijawab tadi itu. Baru saya ingat kalau ini Pak William 6 orang tadi itu pencetus. Dan pertanyaan saya pernah saya pertanyakan, bukan di forum besar. Saya pertanyakan lewat online, kalau tidak salah ingat. Iya. Saya tanya nih, kalau orang mau jalan, memetik daun, kita kan sekali biasa jalan di bawah pohon, memetik daun. Dia masuk kategori 5 itu apa? Yang mana? Ya. Kita yang saya lanjut dulu ya. supaya ini sebetulnya Pak penjelasannya saling berkaitan karena waktu juga saya hanya 1 jam ya masih pembuku ya. Belum mulai ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dia masuk kategori mana? Oke, saya mau maaf saya sedikit berkomentar. Karena pada dasarnya jangankan manusia, binatang saja, semut saja berjalan bergerak itu pasti ada tujuannya. Manusia juga seperti itu, kecuali manusia yang tidak sehat, tidak normal dalam keadaan sakit jiwa misalnya. Itu dia tidak punya tujuan sampai sesuatu yang kita tahu, misalnya sampah karena dia makan atau tidak berpakaian selayaknya. Nah, dengan saya sependapat bahwa ada ini, kalau kita manusia normal, manusia itu punya tujuan untuk melakukan sesuatu. Mungkin hanya kita tidak tahu mau kalau di mana kita. Misalnya contoh, kalau misalnya daun itu menghalangi kita, ada daun yang kita lihat yang menghalangi, saya paraskan misalnya. Tergantung dari kita melihat sebenarnya. Yang paling tahu itu adalah kita. Yang paling tahu itu punya saya. Saya dengan kalau kasihan ini bebas tak bergerak misalnya kan. Dia bebas tak bergerak, tidak ada yang menghalangi kalau tidak ada di daun. Seperti itu. Nah, boleh juga mungkin merasa kesenangan. Misalnya dia memetik daun karena dia senang dengan warnanya, dengan baunya misalnya. Kan biasa kan lewat jeruk. Biasanya begitu. Jadi masalah ini Pak, kita yang tahu tujuan apa. Misalnya memetik daun apa, daun jeruk atau apa, itu. Jadi ada di situ kita mengeluarkan apakah karena ini kan tujuan berdasarkan tujuan kita. Kita memetik itu apa? Jadi tidak bisa kita mengatakan tujuan memetik itu apa. Yang paling tahu tujuan yang dia lakukan adalah kita. Jadi saya tidak tahu misalnya anak-anak lompat dari pohon atau manjat di pohon, yang tahu tujuan itu adalah sedangkan. Hanya kadang dia tidak sadari bahwa kalau dia manjat dia menunjukkan kebebasan. Kemarin ada yang mengiris-iris, misalnya yang pakai barcode, ya barcode. Kalau kita tanya, dia mau apa sebenarnya? Dia mungkin menunjukkan di situ bahwa saya berkuasa, saya hebat. Mungkin dia merasa kadang begitu, dia merasa hebat. Tapi mungkin dia juga sebenarnya mau kasih sayang, mau diperhatikan, ya. Jadi kita sebagai guru, kita memposisikan diri kita. Makanya di sini Pak, sebentar ini akan ada 5 posisi. Posisi yang pertama kita sebagai penghukum. Jika ada anak melanggar, melakukan kesalahan, posisi seperti itu ya. Mungkin saya sudah sering melakukan ini. Jadi masih ada yang lain selain penghukum. Masih ada 4 yang lain. Jadi anak melakukan, manusia melakukan sesuatu. Jangan anak Pak, kucing saja, ayam saja, semut saja bergerak. Saya yakin ada tujuannya. Manusia
yang tidak bergerak, yang tidak ada tujuannya, mungkin orang gila. Saya pikirnya begitu. Bapak ibu ke sekolah ada tujuan tak? Siswa datang ke sekolah ada tujuannya. Saya pikir begitu. Orang tua menyekolahkan anaknya, kita menyekolahkan anak kita ada tujuan tak? Saya mohon maaf, saya mungkin berbagi seperti itu. Jadi saya memaknainya begitu. Terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih. Bagaimana Pak Nahan? Ya, saya sudah sampai di penghukum tadi. Ya, penghukum ini kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu respon yang kita dapat ketika kita guru melakukan kontrol dengan situasinya, posisinya sebagai penghukum. Respon positif dan negatif seperti ini bisa muncul. Bisa jadi sesudah kembali duduk siswa, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan ini pernah terjadi di daerah saya. Ya, motor guru dicoret-coret karena dia marah-marah kepada siswa. Dan di Maluku pun kalau tidak salah ada kejadian walau-walau. Kemudian lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid, ini ternyata ada murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Dan ada kejadian itu, mungkin posisi itu yang kemarin kita dengan orang tua murid yang sampai guru ada yang buta Di Ketapel. Oh iya. ada itu baru. Ada juga yang disuruh sholat. Saya lanjut. Ya. Nah, bagaimana jika kita guru memposisikan murid sebagai teman? Ini dia. Dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Budi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid kira-kira seperti apa tuh responnya? Sudah tidak apa-apa. Kesekali semua. Dia akan mengulang lagi karena dia merasa guru tidak memberikan respon apa-apa. Kalau yang seperti ini sebaiknya diberikan konsekuensi. Jadi dia sendiri yang menentukan kalau dia terlambat lagi apa yang dia lakukan. Itu ada pendapat lain? Ini posisinya kalau kita menghukum tapi seperti layak kita berteman. Saya lanjut lagi. Kemudian, nah ini dia respon yang pada umumnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, betul seperti yang kita bilang tadi. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Pemantau, bagaimana kalau kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Budi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Budi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Apakah ada di antara Bapak guru pernah melakukan ini? Saya paling sering ini. Dulu ya Pak, sebelum ada tahun 2. bagaimana kira-kira Bapak Ibu jika kita posisi kita guru seperti ini? Kalau saya yang dilakukan sama polisi karena mengganggu jam istirahat. Iya, sifat tidak menyenangkan. Pasal iya, coba. Betul. Iya. Ya, ini respon murid yang kita dapati secara umum
jika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi sama-sama ya, sama-sama rugi ya waktu. Makanya karena kalau ini saya bulan tidak istirahat. Makanya biarkan. Iya, berarti Pak Nar tidak setuju ini ya. Tidak setuju. Kita lanjut Pak Nar. Manajer. Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini contoh percakapan bagaimana jika kita memposisikan guru sebagai manajer. Budi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Di kacau. Kacau. Kacau kalau pasti bertanya ke sahabat temanku, siapa temanmu? Cesar. Lebih parah Cesar. Murid ataupun bersedatura menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Posisi kontrol apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk permasalahan murid? Manajer, ya. Dengan posisi manajer yang ideal ya, paling ideal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di sini. Sekian dan terima kasih. Untuk masalah peluang ini katanya mau dicarikan jodoh, kita doakan saja ya.